Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyul mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat, terutama kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore atau pada malam hari ini kita berkesempatan untuk sholat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim. Semoga kehadiran kita ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan insyaallah juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Jamaah rahimakumullah, beberapa menit ke depan mari kita mengaji sedikit hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Karena pada malam hari ini merupakan rangkaian dari Milad Muhammadiyah yang ke-111, maka kita juga akan sedikit mengaji pemahaman Islam dalam kehidupan kita dalam karakter yang modernis. Jadi karakter modernis itu artinya memahami ajaran Islam dengan simpul-simpul berpikir yang modern, bukan simpul-simpul kekolotan dan ketradisional. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, mari kita mulai kajian kita mulai surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada sekelompok di antara kamu, golongan atau umat, yad'una ilal khair, yang mereka menyeru, mengajak pada hal-hal yang baik, ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan hal-hal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang agar orang tidak melakukan kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada redaksi yang mirip dan surat yang sama pada ayat 110, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khairu ummatin, engkau umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dihadirkan di hadapan kelompok manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, agar engkau senantiasa menyuruh orang untuk mengerjakan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau senantiasa melarang orang-orang agar tidak melakukan kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan engkau senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat inilah paling tidak menjadi inspirator bagi kita sebagai seorang mukmin, terutama warga Muhammadiyah, agar kita di dalam hidup ini senantiasa mengajak orang, menyeru orang untuk hal-hal yang baik. Kalau kita jelaskan, khair itu maknanya sangat luas. Nah, paling tidak inilah juga yang dijadikan landasan utama bagi Kiai Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Maka ada orang mengatakan ini ayatnya Muhammadiyah, padahal Muhammadiyah itu nggak pernah punya ayat, Pak. Sebenarnya itu ayatnya ayat Allah, cuma itu dipakai sebagai landasan berpikir untuk mendirikan organisasi yang pada tahun ini telah berusia 111 tahun. Jamaah rahimakumullah, apa dibalik filosofi yang disampaikan oleh Kiai Dahlan bahwa Muhammadiyah itu didirikan dengan landasan ayat itu? Kalau kita coba cari-cari data sejarah, Bapak, sebenarnya nama Muhammadiyah itu bukan usulan Kiai Dahlan. Sebenarnya nama Muhammadiyah itu usulan dari kerabatnya sekaligus temannya, namanya Muhammad Sangidu namanya. Karena beliau kepingin mendirikan sebuah organisasi yang kokoh dan kuat di tengah dahsyatnya penjajahan di Indonesia oleh Belanda itu, maka dia dikasih saran namanya Muhammadiyah, yang secara kebahasaan Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Dan kalau kita mikir, di mana sih di dunia ini orang muslim yang tidak Muhammadiyah kira-kira? Kalau dari sisi arti, ya kan, Pak? Semua orang pasti mengatakan pengikut Nabi Muhammad. Maka semua pengikut Nabi Muhammad itu namanya Muhammadiyah. Maka ya sebenarnya Muhammadiyah itu ya Muhammadiyah juga, NU juga Muhammadiyah juga, persis Muhammadiyah juga, Jamiatul Wasliyah itu juga Muhammadiyah dari sisi artinya. Jadi dari sisi artinya, ya. Tentu sebuah pertanyaan, mengapa Kiai Dahlan mendirikan itu? Maka kalau kita lihat, ada dua pertimbangan yang menjadikan Kiai Dahlan berpikir untuk mendirikan organisasi. Yang pertama adalah pertimbangan eksternal. Eksternal itu artinya hal-hal yang berada di luar negeri kita. Dan yang kedua, hal-hal yang sifatnya internal. Ya. Yang sifatnya eksternal bisa kita lihat semenjak abad 18, abad 19 itu muncullah pemikiran-pemikiran Islam yang dimotori oleh anak-anak muda yang cerdas, yang mereka adalah kaum terpelajar. Itulah menjadi inspirasi bagi Kiai Dahlan bahwa di negeri namanya Indonesia itu juga harus ada motor gerakan yang bisa merubah nasib negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Siapa yang dijadikan inspirasi Kiai Dahlan?
sebut saja ada Muhammad Abduh, sebut saja ada namanya Rashid Ridho, sebut saja ada namanya Jamaluddin Al-Afghani, sebut saja namanya Ibnu Taimiyah, adalah orang-orang yang memotori satu gerakan Islam agar umat ini menjadi umat yang maju. Jadi agar umat Islam itu menjadi umat yang maju, bukan umat yang dibelakangkan dan keterbelakangan oleh orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, kita baca di dalam sejarah umat Islam itu pernah berjaya di Eropa. Berapa abad, Bapak? Pernah berjaya di Eropa berapa abad? 7, Pak. 7 abad. 7 abad berjaya di Eropa itu apa simpul kekuatannya? Simpul kekuatannya adalah ada pada keilmuan. Jadi rupanya sudah menjadi sunatullah di dalam kehidupan ini, siapa yang ketinggalan ilmunya akan ketinggalan hidupnya, siapa yang maju ilmunya akan maju bangsanya. Udah pasti seperti itu. Dan Islam itu adalah agama satu-satunya yang mengajarkan pada kehidupan yang seperti itu. Pernah dengar di Eropa itu ada istilah darkness. Darkness itu masa kegelapan. Kenapa disebut masa kegelapan? Ilmu pengetahuan hampir semua ditolak oleh konsep gereja. Semua orang yang punya pikiran jernih yang dianggap bertentangan dengan kitab sucinya dihabisin. Itu sejarah yang tidak bisa dihilangkan, masa-masa kelam. Tapi begitu Islam masuk ke sana, 7 abad lamanya, karena apa? Ilmu yang dikembangkan. Nah, Kiai Dahlan salah seorang yang ingin menjadikan negeri yang sedang dijajah itu bukan saja merdeka, tapi mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Maka dia mendirikan Muhammadiyah. 1, pertimbangan eksternalnya. Ada juga pertimbangan internalnya. Hadirin, kembali lagi kita merujuk pada sejarah. Apa pertimbangan internal bagi Kiai Dahlan untuk mendirikan organisasi ini? Yang pertama, dia sangat paham bahwa ketika negeri ini di tahun di mana Kiai Dahlan sedang berpikir bagaimana mengeluarkan bangsa ini dari kesulitan hidup, yang dilihat adalah cara beragamanya. Jadi yang pertama dilihat adalah cara beragamanya. Kenapa kok cara beragamanya, bukan cara belajarnya? Cara beragama itu menentukan orang bisa maju atau tidak. Walaupun mohon maaf, banyak sekarang orang mengatakan agama itu apa? Penghambat, kata orang. Ada kan yang mengatakan agama itu penghambat, Pak? Ada kan? Tidak suka dengan agama. Agama itu penghambat. Katanya kalau Indonesia maju, tidak usah pakai simbol-simbol Islam itu dipakai. Itu kan yang mereka nggak pernah baca Quran. Jujur aja, mereka yang nggak pernah baca Quran. Jadi yang fenomena pertama yang dilihat Kiai Dahlan apa? Fenomena beragama umat. Sehingga melihat fenomena beragama umat sangat prihatin. Oh, ternyata kehidupan negeri ini dipenuhi dengan amalan-amalan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Maka ada namanya TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, ada syirik. Itu campur baur jadi satu, Pak. Tahayul itu apa? Tahayul itu orang suka menghayal. Jadi namanya saja tahayul. Tahayul itu orang suka menghayal. Bagaimana menghayalnya? Menghayalnya sesuatu yang tidak masuk akal. Nanti kalau orang itu sudah mati, nanti ruhnya akan pulang lagi. Oh, itu menghayal itu. Orang mati itu ruhnya nanti pulang kembali, itu menghayal itu. Termasuk khurafat juga di dalamnya. Gitu ya.
Satu potret. Gitu ya. Syirik, saya kira Bapak juga tahu namanya syirik itu. Syirik itu menyekutukan Allah. Dan Quran mengatakan orang melakukan perbuatan syirik itu dosa besar. Kalau sampai terbawa mati, apa? Dosanya tidak diampuni. Bapak baca di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha, kata Allah. Satu, siapa yang mati membawa dosa bahwa dia menyekutukan Allah, tidak diampuni oleh Allah dosanya. Satu. Yang kedua, bisa Bapak melihat di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah? La in asrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin, kata Allah. Kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, batal seluruh amalmu. Dua. Yang ketiga, Bapak bisa melihat dalam surat Al-An'am ayat 88. Orang melakukan perbuatan syirik itu faqad harrama alaihil jannah, haram masuk surga. Nah, fenomena itulah yang diperhatikan oleh Kiai Dahlan, bahwa ketika umat ini ingin maju, perbaiki dulu cara beragamanya. Jadi perbaiki dulu cara beragamanya. Ketika cara beragama itu diperbaiki, maka umat akan menjadi lebih cerdas di dalam memahami agama. Maka kenapa di dalam Islam itu kita nggak boleh apa? Nggak boleh suka ikut-ikutan, Pak. Nggak boleh suka ikut-ikutan. Atau sering disebut dengan orang istilah apa? Taklid. Allah mengkritik itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuadu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan pernah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tak pernah tahu dasar dan ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya apa yang kamu dengar, wal basar, dan apa yang kamu lihat, wal fuada kullu, dan hatimu, kana anhu mas'ulah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini berat loh bagi kita. Kenapa saya katakan berat bagi kita? Setiap apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, dengan kaki kita, sumber dari pikiran kita, ada nilai pertanggungjawaban. Jadi ada nilai pertanggungjawaban. Itu dari sisi akidahnya. Dari sisi ibadahnya, Kiai Dahlan memperhatikan orang melaksanakan ibadah. Ibadah itu ritual di mana Allah dan Rasulnya sudah mengatur secara pasti. Tidak boleh dikurang dan tidak boleh ditambah. Ditambah namanya bid'ah, dikurang namanya juga bid'ah. Sama. Kiai Dahlan memperhatikan bahwa fenomena beragama umat dalam beribadah itu banyak hal-hal yang ditambah. Banyak hal-hal yang dikurang. Ketika dia tidak suka, dia akan tidak kerjakan. Ketika dia suka, walaupun itu bertentangan dengan syariat Islam, dia akan laksanakan. Loh, ini syariat, gitu ya. Jadi ini syariat. Nah, oleh karena itu apa? Sampai pada tingkat seperti itu, maka di Muhammadiyah itu ada pegangan bagaimana akidah yang lurus. Yang dipakai rujukan Muhammadiyah untuk mengajarkan tauhid itu biasanya Muhammad Ibnu Abdul Wahab, kitab tauhid itu, Pak. Itu biasanya dipakai. Kemudian dalam masalah ibadah bagi orang-orang awam cukup biasanya menggunakan apa? HPP, Pak ya? Himpunan HPT, Pak ya? Himpunan Putusan Tarjih. Itu standar minimal. Maka kita pernah dikritik juga. Apa orang Muhammadiyah itu fikihnya cuma HPT? Bukan, dia tidak paham berarti itu. HPT itu adalah keperluan
minimal bagi bapak-bapak yang tidak sempat ngaji, nggak sempat baca buku, nggak sempat baca kitab, nggak sempat memahami hadisnya, pakai itu. Tapi bagi bapak-bapak, apalagi pendidik, apalagi dosen, apalagi pemikir, nggak boleh pakai itu sudah. Jadi itu standar minimal. Kalau bapak nggak sempat ngaji tentang fikih, nggak sempat ngaji bagaimana cara sholat yang benar, udah baca itu saja. Jadi seperti begitu. Artinya di situ ada doanya, di situ ada gerakannya, di situ juga banyak tata caranya. Minimal Pak ya. Standar minimal. Jadi bukan itu satu-satunya. Maka nggak boleh orang mau dia itu petentang-petentang bawa HP TikTok begitu. Nggak boleh seperti begitu. Itu merupakan hasil ijtihad. Jadi itu merupakan hasil ijtihad. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi faktor internal yang menjadikan Muhammadiyah Kiai Dahlan mendirikan itu adalah karena faktor pemahaman agama yang perlu diluruskan. Sekarang sebuah tanda tanya yang dijawab. Apakah fenomena itu masih sampai sekarang? Orang masih tahayul, orang masih bid'ah, orang masih khurafat? Masih sampai sekarang. Berarti sampai sekarang Muhammadiyah tetap relevan untuk apa? Untuk dikaji, gitu ya. Jadi untuk dikaji, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena apa yang dilihat Kiai Dahlan? Fenomena kehidupan sosial. Fenomena kehidupan sosial itu bentuknya apa? Yang pertama adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan. Kenapa kemiskinan menjadi inspirasi Kiai Dahlan untuk mendirikan? Ya, orang muslim itu sebenarnya tidak harus hidup miskin. Jadi tidak harus hidup miskin. Kenapa? Ya karena Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi ini ya untuk kita. Lalu apa gunanya kalau Allah kasih kemakmuran, kita tidak melahirkan kemakmuran karena adanya penjajahan? Satu contoh, sulit bagi kita. Nah, fenomena kemiskinan itu dibaca oleh Kiai Dahlan sebagai sesuatu yang sulit untuk diatasi, apalagi kita pada saat itu dalam posisi dijajah. Maka wajar saja Kiai Dahlan yang dipikirkan bukan hanya bagaimana memperbaiki orang cara beragamanya, tapi yang diperbaiki bagaimana ekonominya. Jadi bagaimana ekonominya? Kiai Dahlan itu satu ketika mengajarkan surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un kepada para santrinya. Coba baca surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberikan makan fakir miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Disuruh kiainya suruh baca, disuruh ngafal. Santrinya, Kiai saya sudah hafal, saya sudah paham. Apa kata Kiai Dahlan? Belum, kamu belum paham. Dibaca lagi tafsirnya, dihafal lagi ayatnya, lapor lagi sama Kiai Dahlan, Kiai saya sudah paham. Belum, kamu belum paham. Itu sampai berulang-ulang. Maka ada namanya dalam bahasa Jawa itu geger al-ma'un itu, gitu ya. Kenapa? Itu yang dikaji. Ternyata di dalam pikiran Kiai Dahlan apa? Kalau Anda membaca surat Al-Ma'un, bagaimana menyantuni fakir miskin, bagaimana menyantuni anak yatim, bagaimana kamu tidak menganjurkan memberikan makan fakir miskin, celakalah orang yang sholat, cuman dihafal saja kata Kiai. Enggak, itu enggak paham gitu. Apa yang dimaksudkan Kiai Dahlan? Amalkan. Maka dari
dari memahami Al-Ma'un itu, apa yang bisa diwujudkan oleh Muhammadiyah? Banyak. Satu, mendirikan panti asuhan. Kedua, mendirikan panti jompo. Itu contoh. Jadi satu ayat, satu surat bagi Kiai Dahlan melahirkan pemahaman yang baik, lalu menghasilkan aksi yang nyata, bermanfaat untuk kehidupan sosial. Itu luar biasa. Maka kalau di Muhammadiyah itu dari surat Al-Ma'un itu juga apa? Lahirlah apa namanya? MPS. Majelis Pelayanan Sosial. Lahirlah MPM. Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Itu satu contoh. Kemiskinan. Jadi ternyata memang fenomena kemiskinan itu dipahami oleh Kiai Dahlan akibat karena apa? Salah dalam pengamalan nilai agama. Maka sebaiknya orang muslim yang memahami agama ini dengan baik lalu mencoba untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial nyata, dia akan melahirkan kemakmuran. Maka kenapa di dalam Islam itu ada perintah untuk zakat, infak, sedekah dan lain-lain? Ya, yaitu karena memang perintah agama kita seperti itu. Jadi perintah agama kita seperti itu. Jadi banyak amal-amal usaha seperti itu. Ya. Apalagi fenomena yang dipahami Kiai Dahlan yang pertama, yang ketiga adalah fenomena keterbelakangan. Fenomena keterbelakangan. Kenapa fenomena keterbelakangan ini muncul? Karena gagalnya pendidikan untuk mencerdaskan orang banyak. Jamaah, ketika Kiai Dahlan itu melihat banyaknya berdiri pesantren-pesantren, loh, jadi tahun 1912 itu sudah banyak pesantren, Pak. Cuma orang sering menyebut dengan istilah pesantren tradisional yang dibaca kitab kuning. Biasanya ngaji dengan gurunya itu sorogan. Tahu sorogan, Pak ya? Sorogan itu satu guru, satu siswa. Nanti gurunya yang membacakan atau siswa suruh membacakan, gurunya yang mendengarkan. Kalau salah diingatkan satu-satu. Gitu ya. Itu yang diperhatikan oleh Kiai Dahlan. Maka Kiai Dahlan punya kesimpulan dengan pendidikan seperti ini tidak akan melahirkan kecerdasan dalam arti melahirkan orang-orang yang punya ilmu. Maka Kiai Dahlan mencoba mendirikan apa? Mendirikan sekolah. Yang sekolah itu tidak saja diajarkan di dalamnya kitab kuning, tapi juga diajarkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Maka diakui atau tidak, Muhammadiyah itu sebagai pelopor model sekolah modern. Kiai Dahlan ketika mendirikan sekolah, muridnya disuruh pakai sepatu, muridnya suruh pakai seragam. Kata mereka yang tradisional apa? Kiai Dahlan itu kafir. Kenapa? Mengajarkan ilmu yang dipahami atau yang dipelajari oleh orang-orang kafir. Fisika, kimia, biologi, kelautan, itu dianggap ilmunya orang kafir. Sehingga kalau Kiai Dahlan mengajarkan itu, berarti dia juga kafir. Pakai sepatu. Nggak lagi pakai sarung. Kiai Dahlan itu nggak ngajarkan kalau sekolah pakai sarung gitu ya. Maka biasanya budaya pesantren Muhammadiyah itu kalau sekolah pakai celana, Pak. Ya betul, Pak ya. Di sini ada yang pakai sarung. Ada yang pakai sarung. Nggak ada kan, Pak? Pakai celana, pakai seragam, Pak ya. Boleh pakai sandal jepit? Nggak boleh. Boleh pakai peci, boleh, tapi sandal jepit enggak boleh. Jadi pelopor. Ternyata istihad Kiai Dahlan bahwa dengan model seperti ini akan melahirkan orang-orang cerdas, memang ternyata betul. Maka jangan tanyakan lagi, Bapak, apa sih sumbangsih Muhammadiyah terhadap pendidikan kita ini? Udah enggak pakai nanya lagi, dibaca aja, gitu ya. Jadi dibaca.
Maka kalau sekarang orang mengajari Muhammadiyah gini loh cara mendidik orang, itu ketinggalan zaman, kamu ketinggalan jauh sama Muhammadiyah, begitu ya. Pimpinan pusat Muhammadiyah itu punya Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur. 75 sampai 80% mahasiswanya itu beragama Kristen. Ngapain kok mendirikan sekolah di sana? Itu sumbangsi Muhammadiyah terhadap negeri ini. Dan bagaimana Ustaz kalau gitu? Kalau nyanyi sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, dia baca juga iya. Syahadat dua melingkar, ya dia baca syahadat. Ya nggak apa-apa kan? Syukur-syukur kalau dia mau masuk ke Islam, nggak apa-apa. Tapi kan kita tidak maksa juga. Satu contoh, ada lagi Universitas Muhammadiyah Sorong, itu juga mayoritas juga beragama Nasrani. Itu contoh. Lahir seperti itu, gitu ya. Lahir sekolah umum, lahir sekolah pesantren, ada juga. Kenapa Kiai Dahlan beranggapan bahwa orang tidak akan menjadi bangsa modern kalau cuman itu saja cara pemahaman agamanya? Tidak bisa. Mohon maaf Pak Yasir, saya ini sampai jam berapa? Bisanya jam berapa? Oh, susah 2 menit lagi. Hah? Oh 21. Ya 6 menit lagi Pak ya. Nah jadi itu gitu ya. Itu potret. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang diperhatikan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Oh, yang tidak kalah jadi sorotan Kiai Dahlan itu apa? Ternyata negeri ini pusat apa yang disebut dengan istilah apa? Gospel. Apa gospel itu Pak? Gospel itu Pak? Gold, glory, gospel. Ada kan istilah itu dalam sejarah? Kristenisasi. Ternyata itu diperhatikan Kiai Dahlan itu. Banyaknya orang-orang muslim yang murtad gara-gara miskin. Itu diperhatikan oleh Kiai Dahlan. Itu yang bikin dia semangat Islam itu harus kuat. Kita akan tahu orang Portugis, orang Belanda datang ke Indonesia itu dengan semangat 3G itu istilah Pak ya. 3G itu adalah goal. Goal itu artinya ingin memperoleh kekayaan dan kejayaan, gitu ya. Glory ingin memperoleh kemenangan. Gospel ingin penginjilan. Itu diperhatikan oleh Kiai Dahlan. Maka kalau sekarang Muhammadiyah peduli terhadap orang-orang yang berada di daerah pinggiran sebagai sasaran kristenisasi, itu Muhammadiyah berbuat seperti begitu. Coba bisa bayangkan, Muhammadiyah itu punya 3 kapal pelayan kesehatan daerah terluar. Yang terakhir kemarin ketika Tanwir di mana? Di Maluku, itu ada ditambah 1 kapal lagi menjadi kapal ke-14 pelayanan daerah terluar, terutama daerah-daerah yang menjadi basis misionaris. Membawa obat, membawa dokter, membawa perawat, diobati dan gratis. Satu contoh. 1 kapal itu saya baca laporan dari PP, 1 bulan itu dana operasionalnya itu sampai 2M Bapak. Sekarang kalau 14 kapal berapa berarti? Coba bayangkan kira-kira 28 Pak. Itu hanya khusus untuk daerah-daerah terluar Bapak, terutama Indonesia bagian timur. Perhatian, 1 contoh. Apa maknanya? Muhammadiyah itu satu gerakan bukan saja berbasis pada nilai agama, tidak, tapi memperhatikan kondisi sosial, itu diperhatikan. Mohon maaf tidak nyombong Pak ya, Muhammadiyah ketika menjelang akhir Covid itu BPJS itu punya tunggakan pada rumah sakit Muhammadiyah itu 1,5 apa? 1,5 apa Pak? Triliun Pak. Belum dibayar oleh BPJS kepada rumah sakit Muhammadiyah, belum, tidak tahu kalau sekarang. Coba 1,5
triliun. Valid data itu yang menyampaikan Pak Dim Samsudin data itu. Itu satu contoh kepedulian. Jadi, tapi insya Allah kita tidak boleh sombong dalam hidup ini. Tapi paling tidak lihatlah dengan kacamata yang objektif. Lihat dengan kacamata yang objektif. Itu yang selama ini dikerjakan oleh Muhammadiyah pada usia yang ke-111 ini. Usia ke-111. Saya itu ngajar di Pondok Pesantren Al-Mujahidin, Mbak. Siswa kami itu sekarang 1.200 kurang 5 kalau nggak salah. Itu tersebar. Ini termasuk di depan saya ini alumni Al-Mujahidin ini. Sekarang kerja di sini. Di mana-mana saya ketemu alumni saya. Gitu ya. Jadi anak soleh dulunya, sekarang jadi bapak yang soleh. Ya kan, Mak? Bisa enggak dihargai dengan uang kalau jadi bapak soleh itu? Sulit, Pak. Kalau bapaknya soleh bisa dihargai. Jadi bapak yang soleh gitu maksud saya. Sulit dihargai gitu. Dan banyak contoh yang lain dalam hidup ini sesungguhnya. Gitu ya. Bagaimana memberikan pencerahan umat. Supaya apa? Ya supaya negeri ini lebih baik. Pak Jokowi itu ketika peletakan batu pertama pembangunan museum Muhammadiyah di UAD, dia bisik-bisik sama Pak Ketua, Pak Ketua, ini biayanya berapa membuat apa namanya, membuat museum Muhammadiyah? 300 M. Presiden itu mikir dari mana duitnya? Sekedar bangun museum 300 M bangun museum. Sekarang udah jadi museumnya, saya udah sekali ke sana. 300 M, bisa bayangkan. Nah itu sebuah potret. Ini saya sampaikan dalam apa? Dalam upaya memberikan motivasi kita. Kalau selama ini bapak-bapak berada di amal usaha, mari kita besarkan. Jadi mari kita besarkan amal usaha itu. Amal usaha yang dikerjakan Muhammadiyah itu bukan semata-mata uang yang dicari, tapi yang dicari juga apa? Pengabdian. Maka sering saya katakan di pesantren Mujahidin itu, yang tidak punya uang diterima enggak Ustaz? Diterima, asal mau ngomong baik-baik saja. Ngomong baik-baik itu artinya layak kami bantu. Tapi yang layak membayar penuh juga harus bayar penuh sebagai bentuk subsidi silang. Itu yang kami lakukan. Anak yatim yang pintar, mereka nggak bisa sekolah, bisa masuk, bisa, datang aja ke sana. Jadi datang aja ke sana. Itu contoh. Ya. Nah, jadi ini usia yang ke-111, tidak ada tanda-tanda Muhammadiyah akan berhenti berkiprah untuk negeri ini. Ya. Tapi kadang-kadang mohon maaf Bapak ya, orang itu kan tutup mata. Tutup mata itu nggak mau melihat itu semuanya. Yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu NKRI harga mati. Wah itu terus ya. Iya Pak. NKRI harga mati. Yang paling kencang teriaknya itu yang diperhatikan Presiden. Yang enggak. Iya. Dikit-dikit kan semuanya NKRI harga mati gitu ya. Kamu yang enggak begini, kamu perusak negara. Kan begitu. Kadang-kadang dunia itu kadang-kadang kebolak-balik Pak ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ayo begitu sudah di dunia ini, gitu ya. Nah itu potret, gitu ya. Jadi potret kehidupan. Ya. Jadi paling enggak info semacam ini memberikan semangat buat kita. Bagaimana seharusnya kita berbuat. Mari kita tak pernah berhenti untuk berbuat, untuk ajaran agama Islam kita, untuk amal kita, untuk bangsa dan negara kita. Karena sudah masuk waktu Isya, saya kira demikian. Insyaallah besok saya lanjutkan apa yang saya sampaikan. Semoga sedikit ada manfaatnya. Cukup Pak Yasir ya. Adanallahu iyyakum ajmain wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.